Di sini nggak ada listrik. Jadi kalau malam sudah pasti gelap. Tadi Bu Reni bilang pakai lampu minyak tanah ya. Ya kagak lah, di sini sudah pakai lampu casan kali gitu ya. Emang zaman apaan gitu ya. Itu zaman saya kecil kayaknya ketahuan umur. Tapi menarik loh, si teteh yang bikin Indomie tadi umurnya 35 sudah punya mantu. Pas ditanya nikah umur berapa? Dia bilang umur 12. Enggak, bukan lah. Nikah umur 12, suaminya sekitar umur 15 dia punya anak. Suaminya sekitar 7 tahun lebih tua. Matematika gua bagus. Enggak, tadi katanya 19 nikahnya suaminya. Suaminya 19, selisih umur dia sama si teteh 7 tahun. 19 kurang 7 sama dengan 12. Suaminya lebih muda. Suaminya lebih tua. Yang pasti dia itu umur 35 tahun sudah punya menantu dan anaknya tuh umur 21 tahun. Oke. Anaknya 21 tahun. Sekarang kan umur 35 kan? Anaknya sekarang sudah sekitar 20, sekitar berapa? 25 tahun. 21. 21. Iya. Oke. 35 kurang 21 berapa? 14 14 kan? 35 kurangin 21 14. Yes, 14 tahun. Nah, Baiklah. kalau misalnya suami lebih kecil 7 tahun, jadi suaminya umur 7 gitu. Nggak, saya tadi menangkap informasi dari apa yang saya dengar ya. Kalau salah karena saya lapar ya mohon maaf lahir dan batin. Ngeyel kan kalau sudah salah kan. Dan di sini nggak ada corona katanya. Jadi Iya tadi nanya-nanya ya, kan. Di sini ada corona nggak sih? Saya dari bawah nanya, tapi dibilang nggak ada Bu, nggak ada gitu. nggak ada yang pakai Ya tapi masker. kalau alam begini ya wajar lah ya corona lenyap gitu ya. UV-nya bentar lagi berlimpah-limpah. Bukan gitu. Hah? Kan corona itu selalu datang dari orang. Nah, masalahnya adalah yang corona rata-rata demam. Kalau mereka Terus sakit nafas, kan? COVID, gimana caranya mau naik? Nggak bisa naik, kan? Demam mau naikin susah, apalagi tanjakan seperti ini. Gitu loh. Tapi memang bener di sini udaranya bebas dan juga matahari Betul, bersinar matahari juga dengan banyak. merata lah gitu. Betul, Sehingga tapi UV kalau itu misalnya juga orang ngomong memancarkan. dekat-dekat ho kan kena juga. Oke. Saya mulai harus jauh-jauh dari orang kota seperti Pak Ronald. Baiklah kalau begitu, dia mendekatnya emang sama Indomie doang. Wah, ini pemandangannya luar biasa banget. Ini kalau udah matahari terbit pagi-pagi, wah luar biasa. Nih lihat nih, gunung tinggi banget. Ini gunung sampai nutupin langit. Wah, ada bendera Indonesia. Wah. Nah, ini pemandangan di bawah nih. Coba lihat ya. Tuh. Bangga ya kalau ada bendera merah putih di atas gunung gini. Cakep banget. Pemandangannya luar biasa terlihat. Ini kita lagi berada di puncak bukit di Sentul, lagi trekking seru banget. Kita lagi naik gardu pandang, rumah pohon apalah itu. Dan kita bersyukur karena disuruh jauh lebih pagi daripada yang lain, karena kalau nggak rame, apalagi hari ini hari Minggu. Yes, tadi itu setengah 7 ya, kurang lebih gitu. Setengah 7 kita udah sampai dan mulai naik. Dan hari ini kita pengen ngomong tentang bangun pagi. Banyak orang yang nggak suka bangun pagi. Saya termasuk orang yang... Sebagian orang mungkin ya, kita nggak tahu. Yes. Bu Reni suka bangun pagi? Sangat tidak, sama sekali dari sejak kecil dulu, honestly. Saya dulu waktu dibangun sama mama saya ya, waktu sekolah, bangunkan tuh bisa berkali-kali karena masih ngantuk gitu ya. Jadi dibilang, Ron bangun ya, Ron bangun ya. Yes. Terus akhirnya mama saya tuh senang karena saya sudah keluar dari kasur. Tapi mama saya heran, ini milih baju kok lama banget. Ternyata saya masukin kepala ke baju tidur, ke lemari, habis itu tidur gitu dengan beralaskan baju-baju itu, empuk banget. Sama saya juga gitu, mama saya tuh dulu kalau bangunin saya tuh mesti agak-agak pakai emosi gitu ya, karena sekali dibangunin 2 kali 3 kali sudah dianterin susu hangat gitu ya, udah diminum, habis itu saya duduknya sambil tidur sambil nyender ke tembok gitu. Nanti habis dari kasur itu saya pindah ke sofa depan, nah itu saya duduk nyender lagi gitu, dan nanti setelah itu baru mulai pelan-pelan bangun, buka mata, dan sampai ke kamar mandinya itu sudah entah 15 menit kemudian. Nah, saya bahkan kalau saya ngantuknya nih, di kamar mandi, duduk di kloset, tidur lagi di kloset. Oh, ternyata levelnya lebih tinggi dari saya. Kita kok jadi pamer siapa yang lebih susah dibangun. Pertanyaannya adalah, apakah
yang namanya tidak bisa bangun pagi itu adalah suatu hal yang buruk. Ternyata enggak juga. Dan apakah orang kan sering kali ada pandangan bahwa nggak mau bangun pagi tuh orang ini males gitu loh, maksudnya dia bukan orang yang rajin kerja. Kalau Anda nggak bisa bangun pagi, belum tentu Anda seperti itu. Karena saya banyak Nggak melihat usah kecil orang-orang, hati ya Pak ya. yes, banyak melihat orang-orang sukses, termasuk salah satu presiden Amerika, saya lupa, beliau juga salah seorang yang orang malam juga. Dan kebanyakan makhluk-makhluk kreatif, mereka bekerjanya memang pasti malam gitu ya, karena seringkali mendapatkan tranquility, mendapatkan Inspirasi ide, itu tuh bisa datang ketika sunyi. ketika sunyi, lagi malam hari gitu. Jadi tidak ada masalah. Dan sebenarnya gini, tidak ada orang yang namanya tipe pagi, tipe malam, karena tubuh kita ini bisa terus bergeser. Anda mungkin hari ini tipe pagi, besok bisa tipe malam gitu. Walaupun saya lebih banyak tipe malamnya, tapi kadang-kadang tubuh saya juga ada paginya juga, dan itu wajar-wajar aja, nanti bisa bergeser. Betul. Dan kalau dibilang gitu ya, bahwa yang makhluk pagi itu lebih produktif gitu ya, sebenarnya produktif jangan diukur dari situ juga gitu ya. Kemarin kita baru nonton satu buah video judulnya High Score. Ya, satu film yang menarik itu ya, menceritakan bagaimana perkembangan dunia game dari sejak mulai tahun 70-an ya sampai dengan sekarang. Yes. Jadi mulai zaman sebelum Atari. Jadi waktu pertama masih pakai mesin arcade, mesin dingdong gitu ya. Nah, di situ ada hal yang menarik. Itu tuh salah satu eksekutif atau owner Atari gitu ya, dia ngomong gini, Atari itu dulu merupakan surga bagi para programmer, dan dia bisa menarik programmer manapun untuk kerja sama Atari. Yes. Dia bilang dia tunjukin bir bass kita. Bir bass itu ya bus ya, bir mungkin ya semuanya ya. Dan nanti dia kasih tahu bahwa kami tidak peduli kamu di sini masuk jam berapa, tidak peduli kamu pulang jam berapa, tidak peduli pakai apa, gitu ya. Terserah sama kamu. Kamu mau kerja jam berapa, pulang jam berapa, mau libur hari apa, terserah sama kamu, mau pakai baju apa, terserah sama kamu. Mereka hanya peduli satu saja ya, itu hasil kerja. Hasil kerja. Mereka cuma peduli sama outputnya aja. Nah ini kalau misalnya memang outcome-nya ya. Yes, outcome-nya. Jadi mereka di sini bagus sekali gitu ya. Kalau memang lingkungan kerja Anda memungkinkan untuk bisa seperti itu, Anda akan bisa menarik talent-talent yang luar biasa. Terus terang saya amazed gitu, karena ini tuh terjadi sudah lama sekali. Jadi ternyata mungkin tahun berapa Pak? 70-an ya? Tahun 70-an sudah ada orang yang berpikir bahwa janganlah mengukur satu produktivitas kita dari jam kerjanya atau dari mulainya jam berapa gitu loh. Tetapi diukur dari seberapa kualitas lah hasil kerjanya kita. Yes. Jadi ini sejak dulu sudah ada dan sebegitu bagusnya. Dan jadi kalau misalnya kantor Anda itu bukan kantor pelayanan ya, misalnya seperti bank yang memang sudah ada jam operasionalnya, atau gitu restoran atau laundry gitu ya, yang memang harus ada jam operasionalnya. Kalau misalnya ya Anda harus ikut sama jadwal itu gitu ya. Anda bahkan bisa membebaskan. Yang penting targetnya jelas, timelinenya jelas, ya bagus. Anda coba aja dengan cara seperti itu. Jadi saya percaya gitu ya, bahwa orang yang diberikan kebebasan untuk caranya terserah gitu ya, mau caranya kapan, di mana gitu ya. Karena orang-orang ini bisa bekerja sampai subuh, sampai ini gitu ya. Dan kalau misalnya nih mereka lagi enak coding gitu, mereka lagi enak kerja. Saya dulu juga suka coding. Kalau lagi enak coding sejam 3 pagi disuruh tidur, nanti bangun jam 7 suruh kerja lagi. Hilang lagi ya untuk untuk membangun moodnya atau membangun posisi tune in-nya tuh nggak gampang gitu ya. Betul. Jadi itu memang ada orang yang bisa mengkondisikan state-nya sebegitu gampang untuk yuk langsung tune in bus gitu, bisa gitu. Tapi tidak semua orang bisa seperti itu. Apalagi kalau misalnya pas lagi dapat inspirasi, kalau coding itu idenya hilang. Ini harus langsung duduk depan komputer langsung coding saat itu juga gitu ya. Nah, jadi bagi orang-orang yang memang butuh kreativitas atau memang butuh hasil yang penting hasil ya, gitu ya. Nggak ada masalah. Why not bikin lingkungan kerja yang seperti itu? Oke, gitu dulu. Semoga bermanfaat. Oke, kita mau jalan lagi menuju ke air terjunnya. Nah, saya pengen membahas satu hal lagi sebelum kita jalan, yaitu tentang baju, tentang kostum kita trekking pagi hari ini. Nah, saya sama Pak Ronald hari ini tidak menggunakan baju kaos yang biasa, tapi kita menggunakan trisuit. Ini bisa sampai bawah nggak sih ngeliatnya? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke. Nanti Bu Reni jalan aja kita. Oke, ya. Jadi trisuit ini adalah kostum atau pakaian yang kita gunakan untuk triathlon tadinya. Menarik sekali karena dia itu perpaduan antara baju yang bisa dipakai untuk berenang yang menyerap air gitu ya, dan juga ada paddingnya di bagian celana ya, nanti kalau kita lihat untuk sepeda. Jadi bisa sekaligus dipakai untuk lari, untuk jalan, untuk sepeda, dan juga untuk berenang. Kenapa kita pakai ini? Karena
di akhir perjalanan nanti akan ketemu dengan air terjun. Jadi ini akan lebih simple, lebih efektif. Kita nggak perlu ganti lagi ke baju renang, tapi langsung nyebur dengan tree suit ini. Dan setelah itu baru kita ganti, gitu Pak Ronald. Oke, kita lihat baju trisuit murah nih. Ya. Nah, Ini ada paddingnya ya, jadi kayak tebel. Karena fungsinya untuk naik sepeda. itu dia. Aruna manjat. Anak tangguh deh. Iya. Tuh kita lihat Burani manjat juga tuh. Wah. Dia sambil jalan aja ingat loh, hidupin mic. Ini ada kisah menarik nih. Jadi katanya kemarin pas malam Sabtu atau malam Jumat ada yang datang ke sini, terus mereka tidur jam 2 pagi naiknya jam 2 malam, terus geletak di sini nih, di lantai sini. Jadi yang punya warung si Akang, dia bilang ini kunci warung, silakan self service ambil sendiri dah pokoknya. Iya benar. Terus ditanyain bayarnya gimana? Nantilah hitung sendirilah, terserah lah. Iya. Luar biasa. Itu udah berapa kali saya sering itu sama orang-orang situ, udah 3 kali. Oh karena udah sering datang ya? Iya. Soalnya saya mah percaya ya sama orang. Terserah itu hitungannya itu gimana, yang makan aja situ. Nah, kalau mau makan cuman bikin sendiri itu semalam. Tapi sejauh ini nggak pernah rugi lah ya? Alhamdulillah sih nggak dirugikan. Nggak dirugikan, Misalnya ya. makan sekian adalah Tambahan sedikitnya. ya, alhamdulillah. Jadi katanya orang kota malah bingung, kok ada sih orang yang percaya aja dikasih warung kayak gini, yang mereka percaya aja tuh, Tanpa dihitung stoknya. ngambil sendiri tuh. Self service. Luar biasa emang di sini. Ini nggak pakai mic, nggak pakai mic. Oke. Jadi kayaknya yang namanya belanja kejujuran tuh nggak cuma di luar negeri, di Indonesia pun ada, bahkan sampai di dalam ini apa sih hutan air terjun pun ada gitu loh. Karena ini tuh bukan tergantung dari apa ya tingkat apa namanya modernisasi suatu masyarakat, tetapi dari kepercayaan dan sikap yang benar-benar legowo untuk percaya sama orang. Oh ya, kenalan dulu nih sama guide kita. Nah, kenalin dong, namanya siapa? Namanya Jalal. Jalal. Sudah berapa tahun umurnya? 20. 20. Ya. Oke, nikah sudah berapa kali? Belum pernah nikah. Oh, belum pernah nikah. Siap. Tanya dong sama Kang Jalal nih, dia jadi tour guide di sini tuh udah berapa lama? Baru tuh berapa lama? 1 bulan, 1 hari, jangan-jangan kita pertama. Ya. Enggak. Baru 3 hari. Baru 3 hari beneran Baru loh. tiga kali. Baru 3 kali kesini. 3 kali nganter. Dan kenapa sih memilih apa namanya mau mengerjakan sebagai tour guide di Sentul nih? Ya nggak apa-apa, maksudnya kan Karena orang sini dan ada pekerjaan itu, atau karena itu tuh menarik, atau karena senang trekking, atau karena apa? Alasannya? Senang aja trekking senang situ aja. mah. Senang aja ya? Iya. Senang trekking jadi ngerjain. Jadi selain jadi tour guide ini sehari-harinya ngapain? diem aja gitu. Jadi pekerjaannya hanya ini. Iya. Kalau ada panggilan jadi tour guide. Iya. Tapi Kang Jalal ini juga dia sebagai tour guide dia menguasai multi bahasa. Bagus, bagus. Ya, dia bisa Bahasa apa aja? bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Benar tak? Kayaknya bisa bahasa binatang dan bahasa alam di sini ya gitu ya. Terus Kang Jalal belajar dari siapa ini untuk bisa jadi tour guide di sini? Yang dari tour guide-nya yang tadi Erwin. Oh, dari Erwin. Kang Erwin Adiknya. yang kita kenal Adiknya. dia. Adiknya situ kan Erwin, ini kakaknya. Oh, ini kakaknya. Oh, jadi malah kakaknya Ah. si Kang Erwin. Oke. Kalau si Kang Erwin tadi sudah lama ya? Sudah lama dia. Sudah lama. Jadi sebanyak apa sih orang yang dari Jakarta atau dari manapun gitu yang datang ke sini ini, seberapa sering? Tiap hari. ikut Cuman trekking dia ini? baru 3 kali Ya, datang ke sini. saya Tapi baru orang Jakarta sejauh banyak yang sini, ditahu, Sejauh yang ditahu maksudnya baru 3 kali aja. Oh, kita tanya Bapak itu kayaknya lebih ngerti. Yes. Yang Oh. lebih tahu. Pak siapa Pak? Pak Nur. Pak Nur, Pak Ya. Nur yang punya Warung. punya apa sih namanya nih? Warung. Supermarket. Oh, supermarket. Oh, iya, supermarket. Alhamdulillah. Supermarket kejujuran. Pak Nur, kalau sepanjang Pak Nur tahu, orang tuh setiap hari ada atau weekend aja atau gimana? Ada teh tiap hari, walaupun hari Jumat tetap ada. Senin, Nggak ada. Selasa, Rabu gitu ada. Ada sampai hari Jumat ada. Tiap hari juga ada ke sini. Kurang kerjaan memang ya orang. Ya. Ya, tiap hari buka warung teh. Cuman yang libur hari Jumat. Oke. Nah, Ya. Kapan-kapan misalnya hari Jumat kalau ada pulang dulu, nanti habis Jumat ke sini lagi. Karena Oh. Jumatan ya. kalau Soalnya hari kasihan Jumat. kan pengen minum, pengen apa situ kan. Ya. Oke. Soalnya jauh sekali ke warung dari sini kan. Oke. Mau sholat juga jauh ya? Apa? Mau sholat juga jauh ya?
Iya, kalau Jumatan jauh ke sana. Masa Jumatan sendirian? Kalau di sini ada musola di sana kalau ada musola, jadi ada musola juga di sini. Oh ya, teman-teman buat teman-teman sebelum kena komplain juga, kenapa kok saya ini buka masker? Yang pertama saya lagi mau istirahat karena ngos-ngosan jalan jadi tidak memungkinkan juga kita menggunakan masker. Nah, ini yang bapak dan teteh yang ada di sini juga nggak pakai masker, tetapi kita tetap jaga jarak gitu ya. Jadi kalau misalkan deketan ya kita pakai masker lagi. Dan yang pasti corona di sini ada, Pak? Alhamdulillah nggak ada kalau di kampung-kampung. Kampung-kampung nggak masuk Nggak ada lah, nggak karena orang yang kena corona nggak kuat manjat. Yes. Jadi ini adalah tempat wisata alternatif, tempat wisata yang Bebas corona. cukup aman ya. Saya nggak bisa menjamin, tetapi cukup aman untuk Anda datangi pada saat new normal gini. Yang penting Anda siapkan stamina dulu ya, jangan kalau lagi kurang enak badan, karena ini benar-benar butuh kekuatan dan fisik untuk bisa menjaga. Apalagi kalau Anda nggak sering melakukan seperti ini, misalkan yang tinggal di perkotaan yang biasa kemana-mana naik motor, terus naik lift ke kantor. Nah, ini olahraga yang bagus. Anda nggak usah ngoyo ya, nggak usah maksa 20 menit sampai ke atas gitu kayak warga setempat. Itu kayaknya kurang ini ya buat kita yang biasa dengan fasilitas di perkotaan. Tapi at least Anda jalan pelan-pelan, keringatnya lumayan loh, lumayan banget. Saya sendiri ngerasain bugar sampai ke sini. Ya, maksudnya bukan nggak terbiasa jalan, tapi orang kota tuh kebiasaan selfie, kebiasaan selfie di mana-mana jalan, selfie jalan, selfie jalan, selfie gitu. Itu yang bikin lama gitu ya. Tapi memang ada juga yang pastinya nggak terbiasa dengan trek yang seperti ini. Tanjakannya tuh konsisten nanjak terus gitu ya. Jadi lumayan berkeringat lah. Oke, jadi jalan selfie. Iya, ampun. Iya. Selfie-nya itu sebenarnya supaya sambil istirahat. Iya. Oke. Dadah. Makasih Pak Nur. Ini dia, akhirnya kita sampai juga ke surga yang satu ini. Lihat tuh, enak banget tuh kolamnya. Seger banget. Saya tuh cinta air terjun. Dari dulu kemana-mana suka nggak air terjun. Wah, lihat tuh di kolam bawah juga ada tuh. Wah, cakepnya. Udah bisa berenang. Cakep ya. Lihat tuh, cakep banget tuh air terjunnya. Suka kecil. Asik loh, telaga kayak gini. Kayak telaga para dewi-dewi. Ya, ini bertingkat. Ya, akhirnya kita sudah ganti setelah tadi puas bermain-main di air terjun. Air terjunnya enak, airnya bening banget, terus dingin pastinya. Dan enaknya adalah karena orangnya sedikit, jadi kita juga masih bisa ngerasa tenang, ngerasa nyaman main-main di situ. Dan sekarang ini sudah mulai panas, sudah mulai banyak rombongan berikutnya. Kita segera kabur balik lagi menuju ke tempat parkir mobil tadi. Nah, tapi sebelum balik saya ada mau bahas sedikit nih. Ini terkait dengan kepribadian. Seseorang itu bisa dilihat pada saat melakukan trekking ini dengan cara melihat apa sih bawaan dia yang jadi prioritas dia. Sekarang kami kan jalan bertiga dengan membawa tas kecil masing-masing ya. Kalau tas ini tas pakaian tentu saja kita nggak usah bahas ya, tapi adalah tas personal yang saya bahas di sini. Nah, yang pertama ada tasnya, tas siapa? Tas Pak Ronald dulu deh. Coba ditunjukkan Pak Ronald. Pak Ronald bawa apa? Tada, yang selalu saya bawa di pinggang saya. Oh iya nih. Coba boleh nggak dilihat apa saja isinya? Cuma dua, satu dompet, satu HP. Satu dompet, satu HP. Dompet dan HP. Oke, terus sambil botol air ya nih. Ya, ini tasnya juga sambil bawa botol air. Udah, kosong, ada lagi. Oke. Itu tasnya Pak Ronald. Jadi bisa kita simpulkan sementara sangat simpel. Hanya HP dan uang itu benar-benar peralatan modal hidup dasar gitu. Basic necessities. Sekarang kita lihat tas Aruna. Aruna sih tasnya. Kita pinjam.
Very cute. Di dalamnya kita lihat ya ada apa. Lip balm. Ini sebenarnya bukan Aruna yang masukkan, saya yang memasukkan karena bibirnya kadang suka pecah-pecah. Masker. Dia bawa kerudung. Soalnya tadi rencananya kita mau ada bikin video. Dan bawa apa lagi? Handphone. Sudah nggak ada lagi, kosong. Gitu ya. Benar-benar dibawa sesuai instruksi dari maminya. Nih, nah. Sekarang tas terakhir adalah tas saya. Saya juga bawa tas kecil juga, pastinya. Kita di sini nggak ada bawa tas besar ya. Isinya apa saja? Satu tisu, karena saya tahu yang lain tidak akan membawa tisu. Sanitizer, mask, bedak, lipstick, apa lagi? Blush on, eyeshadow. Nah, tadi mampir di warung beli beng-beng, siapa tahu ada yang lapar, mak-mak banget. Habisnya aku galon ini. Pensil alis, Aku galon. kabel charger, tusuk gigi. Kabel charger dibawa, power banknya enggak? Enggak, biasanya dibawa. Terus ini ada uang, kunci, uang tunai, terus tisu basah, terus apa lagi? Aneka yang tidak penting. Kartu ATM, Mungkin dia menyangka di sini ada tempat geseknya. kartu Brizi, Dia nyangka bisa tap. Bisa bayar cashless kali di warung-warung sini. begitulah. Dan handphone tentunya. Jadi kita bisa lihat dari isi tas saya tuh kelihatan nih multifungsi banget. Orang ribet. So seorang ibu begini ya, jadi menyediakan semuanya. Kalau bisa tuh pengen bawa Gimana lemari. ceritanya eyeshadow seorang ibu? Kalau itu keperluan supaya tampil, Tisu iya, saya nggak keperluan bilang ibu biar beng-beng iya. cantik sih, tapi setidaknya tuh agak-agak layak lah di kamera gitu. Jadi Oke. jadi dari kepribadian ini sudah nampak bahwa saya orang yang paling prepare di sini. Baiklah kalau begitu. Itu saja, kita bisa mengambil pelajaran ya dari apa isi tas, bagaimana Saya nggak tahu kepribadian pelajarannya orang. apa. Oke, sekarang lagi istirahat karena jalannya dari tadi nanjak. Istirahat sebentar sebelum kita jalan pulang lagi. Terus terang saya kagum sama anak saya Aruna. Kenapa? Karena dari sejak perjalanan menuju air terjun sampai sekarang pulang, dia nggak pernah ngeluh sama sekali. Dan dia juga jarang minta berhenti, kecuali udah ngos-ngosan banget. Malah berulang kali saya yang nanyain, ini mau berhenti atau enggak, ayo oke gitu. Tapi dia selalu bilang fine, ayo kita lakukan gitu. Nah, menurut saya trekking kayak gini nih bagus banget untuk mengasah mental anak. Nah, saya agak heran ya ketika sempat juga ada yang ngomong ke saya gitu ya, bahwa saya tuh membesarkan anak dengan sesuatu yang glamor, yang mewah-mewah. Mungkin kelihatannya aja ketika misalkan saya berikan iPad untuk dia, atau saya ajak jalan-jalan ke luar negeri, itu tuh dekat dengan kemewahan. Tapi nggak tahu bahwa jadi anak saya tuh nggak gampang juga gitu loh. Maksudnya ada syarat, yaitu syarat ketangguhan. Ketika saya belikan iPad dia, saya minta dia untuk belajar, untuk terus tumbuh. Jadi dia pakai untuk banyak ngegambar, belajar gitu ya, menggambar, dan menurut saya itu penggunaan teknologi yang bagus. Ketika berjalan-jalan ke luar negeri ya, itu banyak banget tantangannya. Pertama, dia pergi ke tempat asing. Saya minta dia juga untuk langsung bisa beradaptasi dan ngomong sama orang lokal gitu kan. Kalau misalkan butuh sesuatu, saya minta dia untuk ngomong sendiri dengan bahasa Inggris dia yang masih belepotan ala kadarnya. Yang penting berani dulu, yang penting kelihatan ngomong dulu, orang juga sambil pakai bahasa tubuh pasti bisa. Dan dia bisa melewati itu semua. Itu yang nggak kelihatan dari sisi lain, dari yang nampak glamor gitu ya. Gitu. Terus ini juga ketika jadi anak saya juga, walaupun sering jalan-jalan tapi diajak main ke tempat yang tangguh kayak gini. Dan saya yakin tidak semua anak langsung mempunyai mental yang kuat, yang menerima, bisa acceptance dengan sangat baik dan enjoy gitu loh. Jadi menurut saya di dalam kita melakukan pendidikan sama anak gitu, memberi pendidikan sehari-hari selain teori, selain ilmu-ilmu yang di sekolah, yang sekarang kita ajarkan di rumah karena sekarang learning from home, ini sangat penting adanya pendidikan mentalitas dan kekuatan dari acara jalan-jalan gitu. Jadi bukan sekedar masalah glamornya atau ngajak seneng-senengnya aja, tapi nilai-nilainya apa yang bisa kita ajarkan di situ. Nah, karena trek luar biasa, akhirnya saya memutuskan untuk naik motor. Jadi ini saya letakin di depan dan naik motor. Karena memang
Luar biasa. Jatuh lagi nih si unicycle. Aduh, kasihannya. Tuh dia berguling-guling sudah. Kasihan amat dia berguling-guling. Tuh. Sudah berguling-guling dia. Oke, letakin depan. Ini sudah berapa kali jatuh ini. Karena treknya saking bagusnya. Yuk. Itu yang di belakang. Tarik 3. Sepanjang jalan ini aja unicycle udah jatuh 2 kali. Emang luar biasa jalannya. Saya nggak nyangka. Jadi waktu ngeliat di Instagram kayaknya gampang ini mah jalannya, lurus-lurus aja, nggak ada apa-apa gitu ya. Tapi ternyata lumayan berasa banget. Nih makanya kita mau langsung ke parkiran dan langsung pulang karena saya juga masih puasa, belum makan. Dari tadi pagi juga belum makan sama sekali, supaya pembakarannya lebih banyak. Lumayan. Akhirnya kami sudah selesai, udah balik dari Sentul. Dan jalannya memang jalan kampung untuk masuk ke sana. Jadi jalan kampung tuh mungkin sekitar 45 menit sampai sejam. Karena jalan kampung namanya ya, jadi kecil. Dan habis itu baru bisa masuk tol. Jadi kalau dari Jakarta Barat tuh sekitar sejam jalan kampung, 45 menitnya baru masuk tol. Apalagi sudah siang, udah rame, jalannya harus ganti-gantian. Sabar. Sekarang ini udah jam berapa sekarang? Sekarang jam 2 kurang 15. 2 kurang 15, dan kita baru mau makan. Saya juga baru makan hari ini. Alhamdulillah, puji Tuhan bisa mengurangi berat badan. Dan wisata hari ini lumayan ya, lumayan menarik. Memang kita nggak jadi pakai skuter, nggak jadi pakai ini, nggak jadi pakai unicycle, pakai sedikit. Tapi ya nggak apa-apa gitu ya. Bu Reni gimana hari ini? Ya, saya sendiri senang ya dengan pengalaman hari ini gitu, karena walaupun nggak jadi pakai skuter, tapi jalan kaki dan pakai motor pun jadilah. Dan karena saya tuh jarang trekking, jadi rasanya tuh seger banget malah badan. Ketemu jalan-jalan yang nanjak, berbatu gitu, dan pemandangannya juga cantik. Nah, Aruna juga suka ya. Dengerin dari Aruna dong. Aruna gimana? Aruna sedikit ngomong boleh? Oh, bentar, lagi ngegigit makan, jadi Aruna lagi makan juga nih si goreng. Gak apa-apa. Cuman tadi Aruna sempat bilang bahwa dia bahagia bisa ikut pengembaraan perjalanan hari ini gitu ya. Sangat berbeda jauh dari mall, dari pusat keramaian, mainan anak-anak, tapi Aruna bisa belajar banyak, kayak misalkan ngelihat air gunung, gimana sih cara bisa minum air dari gunung asli gitu ya. Terus juga seneng bisa jalan melewati bebatuan, naik turun, lihat pemandangan dan foto-foto di air terjun gitu. Dan tadi kalau jalanannya itu ya kan menarik sekali tuh, jalannya susah gitu ya. Tapi menurut saya jalan itu dibagi jadi 3 tahap. Yang pertama dari parkiran ke pos 1, ke pos tempat jual tiket kayaknya ya. Nah itu menurut saya adalah yang paling berat dan paling terjal, itu paling lumayan gitu. Apalagi ini soalnya habis hujan, jadi licin. Bahkan tadi waktu naik motor, motor kami tuh hampir keselip, nyelip gitu, dan hampir terpeleset. Tapi sih nggak apa-apa ya, saya langsung cepat turun dan dia bisa naik lagi gitu loh. Apalagi kalau misalkan Anda pakai transportasi lain kayak skuter, pakai wheels, saya rasa itu medan yang berat. Separuh mati. Dan kalau misalnya Anda bisa parkirnya langsung aja di pos tempat jual tiketnya gitu ya. Jadi Anda hemat lah gitu ya. Dan kemudian adalah dari pos tempat jual tiket tersebut ke pos istirahat. Nah itu lumayan. Itu perjalanannya masih sedikit masuk akal, itu masih bisa naik motor bahkan. Jadi saran saya sih kalau bisa Anda misalnya bawa anak-anak gitu, dan anak-anak belum terlalu kuat ya, pakai motor aja menurut saya fine-fine aja kok. Yeah. Sehingga mereka tuh cuma perlu dari pos kedua sampai pos ketiga doang yang mereka benar-benar cuma perlu jalan kaki. Ya walaupun pakai motor, tetap olahraganya dapat banget gitu loh, karena perjalanan selanjutnya itu menguras keringat kok. Yes. Jadi nggak mengurangi keasikan dan dapat segernya dari perjalanan. Jadi parkiran ke pos 1 kalau bisa saran saya sih naik mobil, pos 1 ke pos 2 kalau bisa naik motor aja gitu ya. Kalau mau pos 1 dari parkiran ke pos 1 ke pos 2 mau naik motor ya boleh juga. Dan parkiran yang ketiga memang harus jalan, itu memang harus jalan. Dan masih ketelan sama anak-anak, walaupun harus sabar ya, Anda berhenti lah ya.
Itu ada pos untuk selfie, tempat untuk foto-foto, Anda lakukan di situ. Sebaiknya jalan tuh betul pagi, jangan siang-siang. Yes. Karena yang pertama suasana pagi tuh masih seger gitu. Jadi udaranya seger, kitanya juga seger, nggak panas juga gitu. Dan yang kedua belum terlalu ramai. Jadi kita juga masih bisa jaga jarak dan nyaman sama orang lain. Kita mau berhenti selfie juga itu tuh nggak buru-buru gitu loh. Yes, dan benar kata Bu Reni, saran saya adalah sesuai dengan saran para guide-nya, kalau bisa 6:30 sudah sampai di tempat parkirannya on time gitu ya. Sehingga ketika kita masuk tuh orang masih sepi banget, masih enak gitu. Itu air terjun masih jadi milik kita. Kalau udah kesiangan, tadi yang naik banyak banget, saya nggak kebayang tuh ngebagi itu air terjun kecil tuh rame-rame. Karena air terjunnya tuh kecil sebenarnya, kecil dan hanya satu aja air terjunnya, tapi cantik gitu. Jadi karena dia tuh bersih dan terawat juga sekitarnya, saya nggak ngelihat ada sampah satupun gitu ya, bagus sekali. Batu-batunya juga bahkan tadi diikat dengan kawat gitu ya, supaya supaya mudah kita untuk jalan di situ. Jadi menyenangkan gitu, dan bisa untuk apa ya, melepas lelah tuh kayaknya worth it banget lah setelah jalan jauh. Berenang gitu. di situ tuh seger banget Gitu. Dan buat Anda yang mau jalan-jalan ke sana, itu biayanya saya infokan satu orang itu Rp150.000. Jadi anak-anak sama dewasa sama harganya, nggak ada bedanya. Terus kalau misalkan Anda mau tambah sewa motor, itu tambahannya Rp100.000 gitu. Itu untuk PP ya, jadi semua sudah. Dan Anda cukup membawa uang itu secukupnya untuk beli jajan gitu, karena ada di beberapa pos tuh ada warung-warung gitu kan. Anda bisa sekedar beli minum atau Anda pengen makan Indomie, gorengan, nah itu ada. Aruna mau ngomong? Nggak mau. Oke, sekian dulu petualangan hari ini. Semoga Anda enjoy sama video hari ini. Semoga Anda suka. Kalau Anda merasa bahwa ini kayak cocok, ya silahkan Anda like, comment, subscribe. Dia mau nanya juga boleh ya. Nantikan petualangan Cobain kita deh kesini, seru. Nantikan petualangan kita yang berikutnya. Thank you. Dadah aja. Dadah. Salam dahsyat.